Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam mata kuliah dasar manajemen agroindustri, yaitu manajemen usaha kecil dan agroindustri. Udah siap belajar? Tenang, gua nggak akan ngebosenin kok kayak dosen killer di kampus. Kita bakal bahas ini semua dengan cara yang seru dan pastinya mudah dipahami. Daripada kelamaan basa-basi, mending langsung aja kita mulai. Oke guys, sebelum kita ngomongin yang berat-berat, kita mulai dari yang ringan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan usaha kecil dan agroindustri? Nah, ruang lingkup usaha kecil itu luas banget. Mulai dari warung kopi kekinian yang instagramable, sampai pabrik tahu keluarga yang udah turun-temurun. Intinya, usaha kecil itu skalanya masih relatif kecil, modalnya nggak perlu triliunan, dan biasanya dikelola sama sendiri atau keluarga. Nah, kalau agroindustri itu lebih spesifik lagi, yaitu usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Jadi kalau kalian punya ide buat bikin keripik pisang kekinian atau susu kedelai organik, nah itu udah masuk agroindustri. Nggak cuma makanan aja, usaha kerajinan tangan dari rotan atau bambu juga termasuk loh. Seru kan? Bayangin guys, usaha-usaha kecil ini tuh kayak jaring pengaman ekonomi bangsa. Mereka menyerap banyak tenaga kerja, jadi pengangguran bisa berkurang. Makanya, pemerintah juga gencar banget nih ngasih dukungan buat usaha kecil dan agroindustri. Nah, sekarang kita bahas kontribusi usaha kecil di sektor pertanian. Jangan salah guys, meskipun kecil-kecil cabai rawit, usaha kecil ini punya peran penting banget loh. Bayangin aja petani-petani kita panen padi, terus siapa yang ngolah jadi beras? Siapa yang bikin jadi tepung beras? Ya, usaha-usaha kecil inilah. Mereka ini kayak pahlawan ekonomi kerakyatan yang nggak terlihat. Nggak cuma itu, usaha kecil juga bisa meningkatkan nilai jual produk pertanian. Contohnya, buah mangga yang tadinya cuma dijual begitu aja bisa diolah jadi manisan mangga, keripik mangga, atau jus mangga. Harganya jadi naik kan? Nah, dengan begitu penghasilan petani juga ikut meningkat. Selain itu, usaha kecil juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru di pedesaan. Jadi anak-anak muda nggak perlu lagi deh pada ngerumpi ke kota buat cari kerja. Mereka bisa ikut mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang kalian tunggu-tunggu nih, yaitu tips mengelola usaha kecil agar sukses. Tenang, gue nggak akan ngasih teori yang bikin pusing kayak dosen ekonomi. Gue bakal kasih tips simple dan anti gagal ala gue. Pertama, kenali target pasar kalian. Kalian mau jualan keripik pisang, tapi target pasarnya siapa? Anak muda, ibu-ibu, atau kakek-kakek? Setelah tahu target pasarnya, baru deh kalian bisa tentuin strategi pemasaran yang tepat. Kedua, jaga kualitas produk. Nggak usah muluk-muluk pengen langsung untung gede, tapi kualitas produknya abal-abal. Ingat, kepuasan pelanggan adalah kunci utama. Ketiga, manfaatkan media sosial. Zaman sekarang media sosial itu kayak pisau Swiss Army, serbaguna. Kalian bisa promosiin produk, interaksi sama pelanggan, sampai dapetin feedback. Memahami bisnis itu kayak ngejar gebetan guys. Kalian harus paham seleranya dia, apa yang dia suka, apa yang dia butuhin. Nah, sama halnya dengan bisnis. Kalian harus paham dulu seluk-beluk bisnis yang kalian jalani. Mulai dari produk yang kalian jual, target pasar, pesaing, sampai tren pasar. Jangan sampai kalian jualan es kepal Milo, taunya yang lagi tren sekarang es kopi susu. Rugi bandar guys. Makanya penting banget buat kalian rajin-rajin riset pasar sih, update informasi tentang tren bisnis terkini. Dan jangan lupa belajar dari senior yang udah lebih dulu terjun di dunia bisnis. Mengelola orang itu gampang-gampang susah guys. Apalagi kalau tim kalian isinya macam-macam karakter, ada yang suka ngeluh, ada yang kerjaannya ngegosip mulu, pusing pala Barbie. Nah, tips dari gue, ciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan. Bikin mereka ngerasa kayak lagi kerja bareng teman-teman, bukan kayak robot yang cuma disuruh kerja dan kerja. Jangan lupa juga untuk memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Berikan bonus, promosi jabatan, atau sekedar ucapan terima kasih. Percaya deh, hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin mereka semangat kerja dan tim kalian jadi solid kayak geng perang Badar. Persediaan itu ibarat nyawa dalam bisnis guys. Jangan sampai stok ludes pas lagi rame-ramenya. Bakal banyak pelanggan yang kecewa dan bisa-bisa mereka kabur ke lapak sebelah. Nah, tips dari gue, terapkan sistem inventarisasi yang rapi.
Catat setiap barang yang masuk dan keluar dengan detail. Kalian bisa gunain buku catatan manual atau aplikasi inventarisasi online. Selain itu, prediksi permintaan pasar juga penting. Misalnya, menjelang Lebaran, biasanya permintaan kue kering meningkat drastis. Kalian harus pintar-pintar nyetok kuenya itu dulu dan kue kering lebih banyak dari biasanya. Kualitas produk adalah kunci utama untuk memenangkan hati pelanggan, guys. Jangan sampai kalian jual produk abal-abal dengan harga selangit. Bisa-bisa pelanggan kapok dan bisnis kalian gulung tikar. Nah, tips dari gue, selalu gunakan bahan baku yang berkualitas. Jangan tergiur dengan harga murah, tapi kualitasnya murahan. Selain itu, lakukan quality control secara berkala. Periksa setiap produk yang akan dijual, pastikan kondisinya baik dan tidak ada cat sedikit pun. Ingat, kepuasan van de nih. Uang adalah darah dagingnya bisnis, guys. Kalian harus pintar-pintar mengelolanya agar bisnis kalian lancar jaya dan gak boncos di tengah jalan. Tips pertama, pisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis. Jangan dicampur aduk, nanti kalian sendiri yang bingung hitungnya. Kedua, catat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan detail. Gunakan aplikasi pembukuan online atau software akuntansi. Ketiga, hindari pengeluaran yang tidak perlu. Ingat, NT Sminkleidsen betul wingis baik for promoting is base. But manajemen agroindustri itu intinya adalah bagaimana cara kita mengelola usaha di bidang pertanian, mulai dari proses produksi, pengolahan, sampai produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Jadi cakupannya luas banget, guys. Mulai dari menentukan jenis tanaman yang mau ditanam, teknik budidaya yang tepat, pengolahan hasil panen, pengemasan produk, sampai strategi pemasarannya. Nah, di era modern ini, niche industri juga dituntut lebih inovatif dan adaptif dari pekan teknologi. Tujuan utama dari agroindustri itu sebenarnya simple, guys, yaitu untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian. Contohnya, singkong. Kalau dijual mentahan, harganya mungkin cuma 1.000-2.000 perak. Tapi kalau diolah jadi keripik singkong, getuk lindri, atau bahkan tapai, harganya bisa naik berlipat ganda. Nah, dengan begitu penghasilan petani dan pelaku usaha agroindustri juga ikut meningkat. Selain itu, agroindustri juga bertujuan untuk memperpanjang masa simpan produk pertanian. Fungsi-fungsi agroindustri itu ibarat instrumen musik dalam sebuah orkestra, guys. Ada yang mainin biola, ada yang mainin gitar, ada yang mainin drum. Semuanya harus selaras dan harmonis agar tercipta alunan musik yang indah. Nah, sama halnya dengan agroindustri. Ada fungsi produksi, pengolahan, pemasaran, dan lain sebagainya. Semuanya harus berjalan dengan baik dan saling terintegrasi agar tercipta sistem agroindustri yang efisien dan berkelanjutan. Strategi bisnis itu ibarat jurus-jurus jitu untuk menaklukkan pasar, guys. Ada banyak strategi yang bisa kalian terapkan, mulai dari strategi pricing, strategi promosi, sampai strategi distribusi. Nah, salah satu strategi yang lagi hit saat ini adalah digital marketing. Kalian bisa manfaatin media sosial, website, atau marketplace untuk memasarkan produk agroindustri kalian. Selain itu, kalian juga bisa menggandeng influencer food blogger with grow team food produk kalian. Pengambilan keputusan dalam perusahaan itu ibarat main catur, guys. Satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Makanya, kalian harus benar-benar cermat dan teliti dalam mengambil keputusan. Kumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya, analisis dengan seksama, dan jangan lupa untuk mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Ingat, keputusan yang kalian ambil akan berdampak pada kelangsungan bisnis kalian. Kegunaan waktu, kegunaan tempat, dan kegunaan bentuk itu adalah 3 konsep penting dalam agroindustri, guys. Kegunaan waktu artinya produk agroindustri harus tersedia saat konsumen membutuhkannya. Misalnya buah durian. Kalau dijual di luar musim durian, pasti harganya mahal dan peminatnya sedikit. Kegunaan tempat artinya produk agroindustri harus tersedia di tempat yang mudah dijangkau konsumen. Jangan sampai produk kalian bagus, tapi lokasinya terpencil dan susah diakses. Tirule, Groiti, product of industry, this is spawned by a easy to pick the instrument to practice come in. Hai. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari gue tentang manajemen usaha kecil dan agroindustri.
Gimana? Seru kan? Intinya, bisnis di bidang agroindustri ini punya potensi besar banget, apalagi Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah ruah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, kembangkan potensi diri dan geluti bisnis di bidang agroindustri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.